Jadi misalnya lu punya bricks Lego dari tahun 1948, mau lu pasangin ke bricks terbaru tahun 2024, itu juga bisa. The company's annual report described 2003 as a very disappointing year for Lego Company. Tapi ya uniknya walaupun harganya makin mahal, dia tuh justru jadi makin laku karena jadi kita bahas bisnis-bisnisan lagi kali ya. Kita kan udah pernah ya ngebahas per fast foodan yang ternyata di beberapa negara tuh nggak laku. Nah, gue mau bahas yang kayak gitu-gitu lagi tuh sekarang tuh, tapi nggak makanan. Sekarang gue mau bahas Lego. Ya, gue yakin lu di sini pernah lah main bricks, main bongkar pasang. Dan salah satu brand beginian yang paling terkenal tuh kan Lego ya. Nah, cuma kalau dipikir-pikir, buat mainan sejenis ini, brand Lego tuh kan masuknya mahal banget kan. Bahkan produk-produk bricks yang dari Cina tuh itu harganya bisa jauh lebih murah dari Lego loh. Tapi ya ini yang bikin heran, walaupun harganya makin mahal, tapi ternyata makin kesini penjualan Lego tuh malah makin meningkat loh. Ini kan bikin penasaran kan, kok bisa harga produknya makin mahal malah diikuti sama peningkatan penjualan? Ini apa nih kira-kira penjelasannya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Lego makin mahal tapi tetap laku di pasaran. Di Learning by Googling. Ya, gue yakin kebanyakan dari kita pasti udah akrab lah sama yang namanya Lego. Soalnya biasanya semua mainan yang cara mainnya dipasang-pasangin gitu, yang bentuknya bricks atau blocks gitu, itu kan pasti kan kita nyebutnya Lego kan. Pokoknya apapun mereknya, kalau bentuknya bricks dan bisa dibongkar pasang, itu kita pasti nyebutnya Lego. Padahal Lego tuh kan cuma salah satu mereknya aja ya. Tapi ya nggak aneh sih kalau akhirnya banyak yang mengidentifikasi bricks bongkar pasang sebagai Lego. Soalnya ya emang terkenal dan sepopuler itu kan brand ini. Brand yang udah ada selama puluhan tahun. Awalnya bisa ada Lego tuh emang gimana? Kalau menurut The Collector, awalnya Lego tuh dibikin di tahun 1932 sama Ole Kirk Christiansen, pengrajin kayu miskin dari Denmark. Pengrajin kayu lagi nih. Waduh. Ya, jadi sesuai profesi penciptanya, awalnya mainan bikinan Christiansen tuh terbuat dari kayu dan bentuknya tuh belum bricks kayak sekarang. Terus 2 tahun setelah ditemuin, di tahun 1934, Christiansen mulai namain perusahaan dia dengan nama Lego. Yang berasal dari kata Leggot, yang artinya mainan yang bagus. Ini kayaknya doi percaya konsep nama adalah doa ya. Dan baru setelah Perang Dunia II berakhir, bentukan Lego tuh berubah jadi bricks dan mulai ganti bahan jadi plastik, kayak yang kita tahu sekarang. Ole had gotten an idea, and for him, it never took long to put an idea into action. Ole's little invention made his boys so happy that he thought maybe he should start making toys. Nah, kalau mungkin lu pernah main ke store-nya Lego, atau lu pernah scroll-scroll lihat harganya, ini mungkin lu pernah mikir, ini mainan doang, kenapa mahal banget ya? Nah, kalau lu pernah mikir kayak gitu, itu bukan berarti lu miskin ya. Enggak, persepsi kayak gitu tuh wajar banget. Soalnya persepsi harga Lego mahal tuh nggak cuma berlaku buat kita yang berasal dari negara ekonomi rendah doang. Konsumen dari negara-negara maju mereka juga sama-sama nganggap kalau Lego itu mahal. Jadi buat standar mainan, Lego tuh dimana-mana dianggapnya mahal. Dan buat yang mungkin belum ada gambaran semahal apa sih Lego emang, ini gue kasih contoh Lego Kastil Hogwarts-nya Harry Potter deh. Jadi Lego Hogwarts ini buat satu set yang isinya 2.600 pieces, itu tuh harganya tuh 170 US dollar. Atau sekitar 2,6 juta. Dan kalau misalnya lu pengen beli set yang lebih detail, yang isinya 6.000 pieces, itu lu harus bayar 470 US dollar. Atau sekitar 7,3 jutaan. Dan ini belum yang paling mahalnya nih. Masih ada lagi set lain yang harganya tuh 850 US dollar. Ini gila kan? Ada loh, Lego harga segini tuh ada loh. Bisa dapat motor ini. These went from around 120 US dollars to overnight selling on eBay for several $1,000s. My friends and family don't actually know about this room. I think they'd probably be quite shocked if I ever opened the door and they saw the Lego that was in here. Dan kalau ngelihat harganya yang semahal ini sekarang, mungkin lu jadi penasaran, ini harganya emang dari dulu udah biadab begini, apa dulunya murah tapi sekarang naik nih? Dan menariknya, kalau menurut Brickset, ternyata sebenarnya harga Lego per piece-nya tuh selama beberapa dekade tuh cenderung stabil loh. Harganya tuh selalu sekitar 10 sen kalau pakai nilai mata uang sekarang. Ya kalaupun ada naik paling cuma beda komanya doang. Misalnya dari yang 10,3 sen jadi 10,6 sen per piece, per blok. Tapi ya tetap akhirnya walaupun cuma beda 0,3 sen doang per piece-nya, tapi kalau box setnya isinya ada 6.000 pieces, ya berarti total harganya jadi naik berapa tuh? 6.000 kali 0,3.
naik $18 berarti. Ya jadi berasa banget sih emang sih. Jadi ya intinya dari dulu mainan produksian Lego tuh emang udah terbilang mahal. Tapi karena yang ada di pasaran sekarang tuh jumlah bloknya tuh di setiap set tuh makin banyak, sama bentuknya juga makin rumit, akhirnya set-set mainan yang dijual juga tuh jadi makin mahal. Apalagi kalau terus kita bandingin sama bricks-bricks merek lain yang cenderung murah, yang paling cuma ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu. Kalau gitu kan jadi makin berasa mahalnya kan Lego kan. Dan secara garis besar ada dua alasan yang bikin kenapa Lego jadi mahal banget. Alasan yang pertama udah pasti karena material dan proses produksinya. Jadi kalau menurut Latericius disebut, bahan yang digunakan dalam ngebikin bricks Lego adalah plastik ABS. Plastik ABS tuh termoplastik berkualitas tinggi yang kokoh dan kuat banget. Yang warnanya juga nggak akan pudar walaupun udah puluhan tahun. Terus selain itu, semua bricks Lego juga dari tahun ke tahunnya itu selalu bisa dipasangin satu sama lain. Jadi misalnya lu punya bricks Lego dari tahun 1948, mau lu pasangin ke bricks terbaru tahun 2024 itu juga bisa. Karena ya emang Lego ini selain awet, bentuknya juga kan nggak pernah berubah. Jadi mau rentang usia antar bricksnya sejauh apapun, itu tetap bakal bisa dipasang selama mereknya sama-sama Lego. Then in 1958, Lego perfected its bricks with the stud and tube method, an interlocking design that enabled large yet stable builds. Lego uses that design for its bricks to this day. Lego is brilliant. Pieces that were built from the beginning of Lego interact with pieces that were built today. Nah masalahnya sebenarnya kan bocah-bocah tuh nggak butuh-butuh banget kan mainan yang awet dan tahan lama gitu kan. Soalnya kan mereka kan cepat gedenya juga, cepat lupa juga sama mainan itu. Dan ini akhirnya nyambung ke alasan kedua kenapa harga Lego mahal. Karena ada perubahan target pasar dari yang sebelumnya cuma anak-anak doang, sekarang jadi anak-anak dan orang dewasa. Kenapa jadi orang dewasa juga? Jadi kalau menurut Business Today, di tahun 2003 tuh perusahaan Lego tuh sebenarnya udah ada di ambang kebangkrutan. Ya di tahun-tahun segitu kan yang namanya game online sama game arcade tuh kan mulai booming ya. Dan ini ngebikin minat orang-orang buat beli mainan fisik itu jadi berkurang. Apalagi ditambah sama faktor harga yang mahal banget buat Lego. Makin nggak tertarik lah orang di situ. Disebut waktu itu persentase penjualan Lego tuh menurun sampai 30% dari tahun ke tahunnya. Terus selain itu Lego juga punya utang sebesar 800 juta US dollar dan ditambah juga sama defisit kas sebanyak 160 juta US dollar. Ya pokoknya bisa dibilang itu tuh masa-masa paling kelamnya dalam sejarah Lego lah. Dan buat ngatasin masalah ini, buat ningkatin angka penjualannya lagi, Lego tuh sempat ngebikin berbagai variasi baru. Tapi ya variasi-variasi ini selalu gagal. Gagal terus, sampai akhirnya mereka mikir, kayaknya kita perlu ngegeser target market kita deh. Susah ngandelin bocil doang. Dan ya udah mulai deh tuh dari situ mereka fokus juga ke pasar orang dewasa. The company's annual report described 2003 as a very disappointing year for Lego Company. Executives were also concerned that physical toys might not keep up with the exploding video game industry. Ya kalau menurut Business Insider, sebenarnya dari dulu juga tuh udah ada orang dewasa yang suka main dan ngerakit Lego. Tapi fokus perusahaan tuh tetap nggak pernah ke mereka. Ya jadi perusahaan Lego tuh dari dulu mereka udah tahu kalau produk mereka tuh ada yang dibeli dan dimainin sama orang dewasa. Tapi mereka nggak peduli waktu itu. Mereka tetap fokusnya ngejual mainan buat anak-anak doang. Nggak pernah dipeduliin sampai akhirnya mereka sadar kalau konsumen dewasa tuh penting banget dalam bisnis ini. Dan dari situ mulai deh tuh mereka memperluas variasi produknya. Dari yang sebelumnya cuma ngejual produk original, mereka sekarang jadi bermitra sama franchise hiburan populer. Makanya akhirnya sekarang jadi banyak kan Lego-Lego dari franchise populer. Kayak Lego Harry Potter, Star Wars, Disney, Marvel, DC, Lord of the Rings, Jurassic Park, ya banyak lah. Jadi kalau dulunya Lego tuh cuma ngejual brick set original mereka, kayak misalnya bentuk rumah tuh ya udah rumah Lego aja. Nah sekarang nggak gitu tuh. Sekarang buat rumah tuh itu ada rumah balonnya up, rumah Lord of the Rings, ya macam-macam lah. Dan ternyata bener loh, keputusan Lego buat ngebeli lisensinya Star Wars, Harry Potter, Disney, Marvel, DC, dan lain-lain, itu langsung ngebawa keuntungan yang gede banget. Ya soalnya fandom judul-judul tadi tuh kan luas banget kan. Dan ada banyak banget kan fans franchise film besar yang bahkan cenderung fanatik, yang sampai rela ngebeli merchant atau barang-barang apapun yang berbau film-film itu buat dikoleksi.
Pokoknya mau semahal apapun, itu pasti dibela-belain beli. Dan Lego yang mahal ini juga akhirnya jadi salah satu benda wajib koleksi buat fans-fans garis keras ini. Nah, kalau anak-anak kan mereka nggak bakal punya duit sebanyak itu kan. Dan orang tuanya juga belum tentu mau beliin. Kecuali kalau emang si orang tuanya mungkin suka. Tapi terus dengan target marketnya digeser, jadi buat orang dewasa juga. Nah, itu semuanya berubah tuh. Soalnya kan kalau orang dewasa, selama duitnya ada dan dia ngefans banget sama tema franchise-nya kan, kemungkinan besar ya mereka bakal maksa beli dong. Dan kalau udah gitu ya cuan deh Lego. Dan yang harus kita tahu di sini, yang namanya ngebeli lisensi dari franchise-franchise terkenal tuh kan udah pasti butuh biaya yang mahal juga dong. Apalagi kan Lego kan ngebeli lisensinya tuh kan eksklusif, biar cuma mereka doang yang bisa punya dan bisa make. Jadi merek-merek bricks lain itu mereka nggak bakalan punya tuh set Star Wars atau set Harry Potter tuh nggak punya, karena lisensinya udah dibeli sama Lego. Jadi ya cuma adanya di Lego doang. Dan lisensi yang mahal ini akhirnya berimbas ke kenaikan harga yang udah kita bahas sebelumnya tadi. Jadi ya balik lagi, walaupun harga per piece-nya tuh beda dikit, tapi kalau udah jadi satu set lengkap dan isinya banyak, ya itu tetap jatuhnya jadi berasa mahalnya kan. Jadi ya Lego yang dari awal udah mahal karena kualitas bahannya, sekarang tuh jadi makin mahal karena lisensi partner franchise-nya. Tapi ya uniknya walaupun harganya makin mahal, dia tuh justru jadi makin laku karena jadi inceran banyak orang dewasa. Ini jenius sih ini caranya ya. Mantap Lego, mantap. Now, Lego's website even says adults welcome. This strategy allows Lego to cater to a customer base and a price point it couldn't reach if it only focused on kids. Nah, kalau menurut TYB, karena fenomena ini, akhirnya sekarang tuh ada istilah kidult. Istilah buat nyebut orang dewasa yang suka ngebeli dan ngoleksi mainan. Dan khusus buat Lego, orang-orang tua yang masih suka main Lego, mereka tuh secara spesifik disebutnya AFOL. Adult Fan of Lego. Nah, AFOL ini mereka tuh sering banget ngadain kayak pameran gitu buat majang karya mereka. Jadi kayak ada semacam komunitasnya gitulah. Komunitas buat orang dewasa yang suka ngerakit Lego mereka sendiri dari brick satuan. Dan biasa kalau udah dipamerin gini, kalau udah sepede itu nunjukin ke orang banyak gini, itu biasanya objek yang dibikin tuh selalu objek yang besar dan rumit. Pasti kan selalu yang 10.000 piece atau 100.000 piece, jadi dino, jadi pesawat segala macam kan. Yang dipamerin selalu yang begitu pastikan. Nah, kegiatan para AFOL yang suka mamerin karyanya gini, ini udah pasti nguntungin banget dong buat Lego dong. Karena ya secara nggak langsung pameran ini jadi ajang promosi Lego. Ya pokoknya tiap ada pameran ya otomatis Lego juga jadi dipromosiin di situ pasti. Dan karena itulah makanya perusahaan Lego tuh jadi makin berkembang berkat ini. Dan biar makin cuan lagi, Lego makin memperbanyak rentang usia konsumennya. Iya, jadi sekarang batas usia di set-set Lego tuh nggak cuma buat 6 tahun ke atas atau 12 tahun ke atas doang. Ada juga yang buat 18 tahun ke atas. Kebayang nggak lu main Lego doang harus punya KTP lu berarti lu. Dan ini yang buat 18 tahun ke atas sampai ditulis gitu, itu tuh bukan karena takut ketelan sama yang umur 18 atau gimana ya. Enggak. Ini lebih karena tingkat kerumitannya yang tinggi banget. Makanya sampai harus ditulis buat 18 tahun ke atas. Gila ya, segitunya ya. Dari yang awalnya nggak peduli sama konsumen dewasa loh, Lego loh. Sekarang malah jadi punya set-set khusus orang dewasa. Tapi ya sekali lagi, dengan cara inilah Lego jadi selamat dari ancaman kebangkrutan. Dan bahkan di tahun 2015, Lego tuh jadi most valuable brand nomor 1 menurut Forbes. Jadi ya dari sini harus kita akui, the power of kidult tuh emang nyata ya. Malah kalau menurut CNBC, dari penjualan perusahaan mainan secara umum, nggak cuma Lego doang, penghasilan terbesarnya tuh justru berasal dari para kidult ini loh. Jadi akhirnya lebih banyak mainan yang dibeli buat dipajang atau dikoleksi sama orang dewasa dibanding buat dimainin sama anak-anak. Kocak juga ya. Tapi kalau lu gimana nih? Apakah lu termasuk yang suka ngoleksi mainan juga? Kayak gua ngoleksi berhala-berhala ini nih? Silakan komen. In the early 2000s, conventions helped fans connect and build a strong community. It was also great marketing for Lego, because enthusiasts would display giant creations. Oke, sekian dari Buguging kali ini tentang kenapa harga Lego makin mahal tapi mainannya justru makin laku. Dan ternyata ya itu penyebabnya ya, berkat orang-orang dewasa yang ngoleksi. Tapi untung mereka jeli tuh ngelihat keperluan perubahan target marketnya. Kalau enggak ya mungkin udah almarhum Lego sekarang. Ya kalau mungkin lo mau revisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!